لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus syekhuna wa murabbi arwahina Abuya Al-Allamah Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani, pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Futuhiyah, dan juga sebagai penasehat pusat DPP Front Persaudaraan Islam, dan segenap daripada keluarga besar beliau. Begitu juga guru kita yang tadi telah menyampaikan tausiah Ketua Umum DPP FPI Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas, juga ada Wakil Ketua Umum DPP FPI Al-Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi, dan semuanya para kiai, para sesepuh, para habaib, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para ulama, para kiai, para sesepuh, guru-guru kita Allah panjangkan nomornya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang walaupun hujan deras, basah kuyup, lapar, udah malam, masih bertahan di tempat ini. Semua angkat tangannya, takbir, takbir. Mudah-mudahan yang hadir semuanya yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Saudara, singkat saja karena sudah malam dan amanahnya dari sedikit-sedikit. Saudara, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan untuk merayakan Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jilani dan milad Pondok Pesantren Salafiyah Al-Futuhiyah yang ke-35. Alhamdulillah. Saudara, yang membuat kita kumpul di tempat ini adalah cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi bukan sekedar cinta, saudara, tapi cinta kepada Nabi adalah syartu kamalil iman, syarat kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang selama masih ada yang dicintai melebihi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitabnya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, yang ada dalam rangkaian kitab Irsyadus Sari yang dikumpulkan oleh cucu beliau Kiai Haji Isam Hadik, saudara. Di situ Pak Hasyim Asy'ari menyebutkan bahwasanya yang namanya cinta kepada Nabi gak cukup cinta kepada Nabi doang, saudara. Nabi kalau cinta kepada Nabi harus an yuhibba kullama yata'allaq bid-nabi, harus mencintai segala sesuatu yang berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad. Nabi punya sahabat yang berkorban berjuang dengan harta, waktu, jiwa, raga. Kalau cinta Nabi wajib juga cinta kepada para sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad
Saya mau tanya orang Futuhiyah, jawab yang semua umat Islam lebak. Kalau ada orang ngaku cinta Nabi tapi benci sahabat, dusta atau tidak? Cintanya palsu, tidak. Kemudian Hasyim sampai di situ, Hasyim Asy'ari melanjutkan, kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, termasuk sesuatu yang berkaitan dengan Nabi adalah Ahlul Bait, keluarganya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saudara, kalau ada orang ngaku cinta Nabi tapi gak cinta sama Ahlul Bait Nabi, jawab yang kompak, cintanya palsu atau tidak? Dusta atau tidak? Makanya saudara, berkaitan dengan Ahlul Bait dan sahabat saudara, saya pada kesempatan ini gak mau ceramah, saya mau tabarukan ngaji saja sedikit di Al-Futuhiyah saudara. Kita ngaji sedikit saja, ada ungkapan yang menarik dari Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib atau yang dikenal dengan At-Tafsir Al-Kabir terkait dengan masalah ini saudara. Tapi sebelum saya lanjutkan, kita ngaji sedikit setelah ini. Ini udah mau setengah 12 ini saudara. Kalau di Jakarta jam segini bencong aja udah tobat ini saudara. Orang Lebak jam segini masih ngaji, lanjut atau jangan? Jawabnya gak kompak, gak semangat, lanjut atau jangan? Masih semangat, siap ngaji, siap lanjutkan. Semua Lebak angkat tangannya takbir. Saudara, kita ngaji sedikit. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. إنه صلى الله عليه وسلم قال مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركب فيها نجا. وقال صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. ونحن الآن في بحر التكليف وتضربنا أمواج الشبهات والشهوات. وراكب البحر يحتاج إلى أمرين، أحدهما السفينة الخالية عن العيوب والثقب، والثاني الكواكب الظاهرة الطالعة النيرة. فإذا ركب تلك السفينة ووقع نظره على تلك الكواكب الظاهرة كان رجاء السلامة غالبا. فكذلك ركب أصحابنا أهل السنة سفينة حب آل محمد ووضعوا أبصارهم على نجوم الصحابة فرجوا من الله تعالى أن يفوزوا بالسلامة والسعادة في الدنيا والآخرة. الحمد لله. Saya terjemahkan ringkas saja saudara, terjemah kontekstual. Kalau terjemah tekstual kelamaan, itu bersatu nanti kelamaan saudara. Di sini Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, kata Rasulullah dalam satu hadis, bahwasanya perumpamaan Ahlul Bait Nabi, Ahlul Kisah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan bin Husain, begitu juga azwajun Nabi, masuk kategori Ahlul Bait Nabi, istri-istrinya Nabi, dan juga keturunan baginda Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, Fakhruddin Ar-Razi mengutip perumpamaan Ahlul Bait Nabi seperti Safinatun Nuh, perahunya Nabi Nuh saudara. Bahtera Nabi Nuh, ketika di zaman Nabi Nuh terjadi banjir bandang besar saat itu saudara, yang selamat hanya yang naik perahu Nabi Nuh, yang gak naik termasuk anaknya sendiri, termasuk istrinya sendiri, tenggelam. Nabi menganalogikan tasbih, kata Nabi perumpamaan Ahlul Bait seperti perahu Nuh di akhir zaman yang badai luar biasa, yang naik perahu Nuh selamat, yang tidak naik tenggelam. A'udzubillah min dzalik. Ini yang pertama. Yang kedua, singkat saja saudara. Kata Fakhruddin Ar-Razi, Rasulullah juga bersabda di sisi lain, ashabi kan nujum. Kata Nabi, sahabat-sahabat itu seperti bintang. Zaman dulu Pak Bu, yang namanya perjalanan jauh belum ada Google Map.
Orang zaman dulu kalau mau perjalanan jauh naik perahu, yang jadi patokan arah apa? Bintang, saudara. Kalau tahu arah bintang sampai kepada tujuan, apalagi berlayar. Tapi kalau nggak tahu arah bintang, saudara, tersesat. Kata Rasulullah SAW, sahabat-sahabatku seperti bintang. Siapa yang ikutin arahnya bintang, yaitu sahabat kami, akan sampai kepada ajarannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena para sahabat adalah mata rantai yang menyambungkan kita ke Rasulullah. Tanpa para sahabat, kita tidak akan kenal ajarannya baginda Nabi besar Muhammad. Kemudian Allah mengatakan, tadi kita sama-sama dengar, keluarga Nabi bagaikan bahtera, kata Rasulullah. Kemudian sahabat bagaikan bintang-bintang. Al-Razi mengatakan, wa nahnu al-an fi bahri taklif. Kita ini sedang hidup dalam lautan taklif. Allah perintahkan kita, Allah larang kita dengan berbagai larangan, dan Allah tuntut kita untuk beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita dituntut untuk beriman kepada Allah dan semua yang wajib diimani sampai husnul. Nahnu fi bahri taklif, itu yang disebut bahri taklif sekarang. Kita hidup di dunia, kita kena tuntutan beriman, jalankan kewajiban, tinggalkan apa yang dilarang. Saudara, Ar-Razi memberikan perumpamaan yang indah, wa tadribuna amwajus syubuhat syahwat. Ketika kita berlayar di lautan taklif, kita dihantam dengan badai syubhat, berbagai aliran macam-macam, Rafidhahnya, Khawarijnya, Nawasibnya, Mu'tazilahnya, Batiniyahnya, liberalnya, sekularismenya. Itu namanya amwajus syubhat. Itu bagaikan ombak-ombak syubhat yang sedang menghantam perahu kita yang sedang berlayar, saudara. Belum lagi amwajus syahwat, ombak syahwat, syahwat mata, syahwat telinga, syahwat kemaluan, syahwat perut, syahwat daripada kekuasaan. Ya Allah, kita ini sedang berlayar hidup. Tujuan perlayaran kita bagaimana usul ma'rifah kepada Allah. Paling tidak setidak-tidaknya meninggal husnul khatimah. Kita sedang berlayar di lautan taklif. Syubhat menghantam kita, syahwat menghantam kita. Maka kalau mau selamat, kata Ar-Razi, warakibul bahrain yahtaju ilal amrain. Orang yang sedang berlayar ini butuh kepada dua hal supaya selamat. Apa dua hal tersebut? Satu, dia butuh bahtera, perahu yang bagus supaya bisa melakukan perjalanan yang baik, bukan perahu yang bolong-bolong. Saya mau tanya semuanya, kalau kita berlayar di laut, perahunya bolong-bolong, kira-kira tenggelam atau tidak? Yang kedua, perahu aja nggak cukup, harus tahu arah bintang. Walaupun perahunya bagus, tapi nggak tahu arah bintang kemana. Begitu berlayar di samudra, inginnya ke Makkah, sampainya ke Zimbabwe. Harus tahu. Al-Razi mengatakan kalau mau selamat dua syaratnya kita di bahar taklif. Perahu satu, saudara, yang bagus, yang layak. Dua, harus tahu arah bintang kemana. Saudara, tadi disebutkan nama Nabi, perahunya adalah keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arah bintangnya adalah para sahabat. Kalau sudah naik perahu kemudian patokannya arah bintang, insya Allah sampai ke tujuan. Inilah yang disebutkan oleh beliau, fakadzalika raqiba ashabuna ahlus sunnah. Ini yang diajarkan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita, masyayikh-masyayikh kita, ahli sunnah. Bagaimana ahli sunnah mengajarkan naik dalam bahtera ahlul bait. Tapi jangan hanya naik dalam bahtera ahlul bait, ikuti bintang para sahabat supaya tahu arah ajarannya Nabi, supaya tahu kemana ajarannya Rasulullah. Sudah, kata Ar-Razi, kalau kita hidup sudah naik ke dalam bahtera cinta ahlul bait, kemudian kita ikuti bintang daripada para sahabat Nabi, ajaran sahabat Nabi, abdu alaiha bin nawajid,
betul-betul kita gigit dengan gigi geraham, saudara, maka insya Allah faraja'us salamati ghaliban, insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya, siap cinta kepada Rasulullah? Orang kompak kurang semangat, siap cinta kepada Rasulullah, siap cinta kepada Ahlul Bait, siap cinta kepada para sahabat. Kalau ada orang ngaku cinta Nabi tapi gak cinta sama Ahlul Bait sama sahabat, dusta atau tidak? Ada orang ngaku cinta Nabi tapi gak cinta sama Ahlul Bait, dusta atau tidak? Aku cinta Nabi tapi gak cinta sahabat, dusta atau tidak? Aku cinta sahabat tapi benci Ahlul Bait, dusta atau tidak? Aku cinta Ahlul Bait tapi benci sahabat, dusta atau tidak? Tampil. Maka oleh karena itu saudara, sebagai penutup, tafsiran ini saudara diaktualisasi, diupdate oleh seorang ulama besar Nusantara, Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Mufassir Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau insyaallah. Kiai Maimun Zubair seorang wali Allah yang hidup tenggelam dalam cinta kepada Nabi dan keluarganya, khususnya Babah Khadijah Kubra. Alhamdulillah tahun 2019 ketika Al-Fakir Haji bersama tuan guru kita Sayyidul Walid Imam Besar Al-Habib Muhammad Yazid bin Husain bin Syihab, ketika itu saudara Mbah Maimun Zubair juga datang untuk haji, tapi Allah takdirkan beliau wafat. Alhamdulillah kami dapat keberkahan bisa ikut pemakaman Mbah Maimun Zubair. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahannya, saudara. Ini luar biasa. Sidogiri dalam bukunya Kiai dan Habib, Sidogiri baru tulis buku Kiai dan Habib. Ketika ada fitnah-fitnah ini, Sidogiri keluarkan buku. Di dalam buku tersebut dikutip tafsirannya Mbah Maimun Zubair, saudara. Mbah Maimun Zubair mengatakan apa? Bahwasanya itu namanya bahtera. Kalau dulu ada bahtera Ahlul Bait di zaman Nabi, kata Mbah Maimun Zubair, bahtera itu lanjut sampai sekarang, saudara. Dari generasi ke generasi dilanjutkan oleh para sahadah, para asyraf, para habaib, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Ini ngomong bukan saya, Mbah Maimun Zubair. Silakan Anda lihat di bukunya sebegini, saudara. Makanya saudara, kalau kita lihat bagaimana para Ahlul Bait dari generasi ke generasi membawa umat, bahteranya dibawa umat itu sampai supaya usul kepada Allah. Kita malam ini merayakan haul daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita ikut tariqah beliau, tariqah Qadiriyah. Kita sama-sama baca manaqib beliau. Itu tariqah Qadiriyah yang diikuti oleh ratusan juta orang di berbagai belahan dunia, saudara. Itu bagian dari bahtera Ahlul Bait. Karena Imam Syekh Abdul Qadir Jilani keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Husain, saudara. Beliau bawa kita dengan bahteranya untuk sampai kepada jalan datuknya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tariqah-tariqah lainnya, saudara. Ada tariqah Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifai, juga bahtera Ahlul Bait. Ada tariqah Sayyidina Imam Ahmad At-Tijani atau dikenal tariqah Tijaniyah, juga itu bagian dari bahtera Ahlul Bait. Ada tariqah daripada Alawiyah yang dipimpin oleh Syekh Zoni Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang turunan-turunannya ada Ratib Al-Attas, ada Ratib Al-Haddad, ada Maulid Simtud Duror yang dibaca di berbagai belahan dunia. Itu juga bagian dari bahtera Ahlul Bait. Dan ada dalamnya kitab Sulamut Taufiq, ada Qasidah Ya Arhamar Rahimin. Itu juga bagian dari bahtera Ahlul Baitnya Nabi Muhammad. Dan kata Mbah Maimun, begitu juga bintang-bintang, saudara. Kalau dulu bintang-bintang para sahabat, maka sampai sekarang bintang itu dilanjutkan oleh para kiai, para ulama, para masyayikh. Berapa banyak kiai-kiai, ulama, masyayikh dari kalangan yang bukan Ahlul Bait. Mereka bukan cucu Nabi secara biologis, tapi mereka adalah yang melanjutkan perjuangan Nabi secara ideologis. Sederhana aja, saudara. Kalau kita lihat A'immah Arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu empat-empatnya bukan zuriat Nabi, saudara.
Tapi bagaimana mereka? Mereka adalah bintang-bintang penerang umat, saudara. Kalau kita lihat imamul hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan para imam hadis lainnya, enggak, mereka bukan melihat Nabi, saudara. Tapi mereka adalah pewaris Nabi. Mereka adalah bintang-bintang yang menerangkan umat untuk sampai kepada jalan Nabi. Begitu juga para kiai, para ajanan, para buya, para ulama yang belajar dari gurunya, ke gurunya, ke gurunya, sampai kepada Nabi Muhammad. Memang banyak di antara mereka yang bukan ahlul bait, saudara, tapi mereka adalah warasatul Nabi, waris Nabi. Mereka bintang-bintang untuk menentukan jalan umat. Saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya. Kalau umat mau berlayar di lautan, hanya modal punya perahu saja, tapi nggak tahu arah, kira-kira nyasar atau tidak? Bahkan lama-lama bisa tenggelam itu kapalnya karena ada arah. Sebaliknya, mau berlayar di lautan taklif, hanya modal tahu bintang saja, tapi nggak punya bahtera, tenggelam atau tidak? Mau berenang di samudera nggak mungkin, saudara. Makanya ibadah Allah, Pak Maimun Zubair mengatakan bahtera al-bait sampai sekarang berlanjut, saudara. Begitu juga saudara, bintang-bintang yang dulu diperankan oleh para sahabat sampai sekarang dilanjutkan oleh para ulama. Makanya yang namanya iblis, saudara, iblis itu udah sumpah bagaimana caranya anak cucu Adam sesat sampai akhir zaman, saudara. Apapun yang bisa menyesatkan anak cucu Adam akan dilakukan oleh iblis dan pengikut-pengikutnya, saudara. Betul? Iblis tahu, oh ini kalau umat naik dalam bahtera al-bait, kemudian ngikutin bintangnya para ulama, saudara, oh ini umat bisa selamat. Kalau umat selamat, iblis misinya gagal. Maka apa yang dilakukan oleh iblis dan pengikutnya, saudara? Dipisahkan antara bahtera dengan bintang, diadu domba antara ahlul bait dengan waris Nabi, dibenturkan supaya apa? Supaya umat tenggelam. Itu yang benturkan habaib kiai, yang benturkan para sadar dengan ulama. Mereka bikin umat tenggelam, mereka pengen umat bingung. Mereka ingin benturkan antara bahtera dan bintang. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya saudara, saya simpel. Nggak, ini bukan soal ilmiah. Kalau soal ilmiah udah kelar. Buya udah keluarin kitab Ihya Ulumauta. Luar biasa, saudara. Bahkan sekarang udah nggak perlu Buya yang jawab, santri-santri kecil-kecil butuh ya udah bisa jawab, saudara. Allahu Akbar. Kami dari tim udah mengeluarkan buku, saudara. Udah jelas kalau mau baca panjang lebar di sini udah selesai di situ. Kalau soal ilmiah udah kelar. Enggak, ini bukan soal ilmiah. Yang terjadi belakangan ini soal adu domba, saudara. Ini soal kebencian, saudara. Enggak, ini bukan soal ilmiah. Kalau ilmiah itu nggak nabrak semua ulama, nggak ada. Ini soal kebencian. Ini soal adu domba. Ini soal kedengkian. Dan ada dalang di balik ini, saudara. Ada otaknya di balik ini, saudara. Kenapa kami bisa katakan ada dalang? Itu salah satu di antara mereka, saudara. Ada yang melakukan ujaran kebencian rasial, sampai ada ancaman sweeping suku hal lain, saudara. Itu main-main, itu melanggar undang-undang administrasi ras, melanggar undang-undang ITE, melanggar berbagai undang-undang. Bahkan dalam video lainnya sampai bawa-bawa senjata, saudara. Itu andai kata FPI yang ngelakuin begitu, 2 hari langsung ditangkap, saudara. Ini dari kubu dia yang melanggar domba umat. Begitu melakukan itu, kita laporkan. Dilaporkan kepada Reskrim Polri. Jangankan ditangkap, diproses aja susah, saudara. Oh, ini berarti ada dalangnya nih. Ya, ada yang main di balik ini nih, saudara. Ada bos-bosnya yang main kali ini nih, saudara. Masya Allah, mereka sadar atau nggak sadar? Mereka ngerti atau nggak ngerti, atau sebagian sadar, sebagian nggak sadar, saudara. Ada dalang yang ingin membenturkan umat. Kenapa? Karena kalau habaib kiai sudah ribut, saudara, umat di bawahnya ribut. Kalau habaib kiai dan umat ribut, udah lupa sama dakwah, lupa amar ma'ruf nahi munkar, LGBT-nya merajalela, judi merajalela, kemaksiatan merajalela, narkoba merajalela, pornografi merajalela, korupsi merajalela, fufu fafa merajalela.
Betul atau tidak? Begitu habaib kiai diadu domba, yang pertama diuntukkan setan, yang pertama diuntukkan iblis. Begitu habaib kiai diadu domba, saudara, yang pertama diuntukkan bandar-bandar judi, yang pertama diuntukkan bandar narkoba, yang pertama diuntukkan adalah para koruptor, orang-orang zalim, dan yang diuntukkan buku kufur. Betul atau tidak? Makanya kami usaha Islam nggak perlu sudah ada urusan sama di gara-gara masalah ini kami dicaci, dimaki, dihina, saudara. Saya di media sosial terkenang dihina-hina, saudara. Bagi saya sabodotai, dihina-hina, dicaci maki kecil ketimbang harus membiarkan umat dipecah belah, saudara. Maka kami tak peduli, mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah. Kami akan lawan siapapun yang ingin coba-coba pecah belah umat, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya semua tanya Al-Mutohiyah, jawab yang kompak semua, siap bersatu. Orang kompak siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga persatuan, siap jaga persatuan umat Islam, siap jaga persatuan Indonesia. Kira-kira kalau ada yang mau ngadu domba habaib dan kiai, diamkan atau lawan? Orang kompak diamkan atau lawan? Orang semangat diamkan atau lawan? Kalau ada yang membenturkan umat Islam dengan isu-isu rasis, saudara, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngajak-ngajak persatuan bangsa Indonesia, diamkan atau lawan? Siap jaga persatuan Indonesia, siap jaga kekompakan habaib dan kiai. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim. Makanya saudara, saya jujur, saya setelah mengeluarkan buku kemarin, bagi saya setelah keluar buku Ihyaul Mauta, setelah kami mengeluarkan buku kemarin, setelah diajak diskusi di Robiko, setelah diajak diskusi di Kusol Banten, bagi saya saat ini isu itu sudah selesai, saudara. Sabudutai, dia mau ngomong apa setelah ini, bagi saya sabudutai, wa ma'alina ilal balag, yang penting itu sudah menjelaskan secara tuntas. Alhamdulillah. Saya dari ribet almarhum Muhammad Ahad. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Itu yang mengakui daripada Pak Ahmad Sadar Alawi, saudara. Ini saya ngomong begini bukan berarti dengan pengakuan, masya Allah. Saya ngomong begini karena kesian kalau umat dipecah belah, kesian kalau umat diajak melakukan perbuatan jahiliyah, yaitu apa dengan sangat kesian. Tapi saya sudah selesai, tapi saya sudah kami berikan penjelasan bahwa ma'alaina ilal balag, mau diterima mau nggak diterima sama mereka ini, saudara. Bagi saya tak peduli, apalagi ini udah ngaku mau awalau aftal muftun. Walaupun sunnahnya ulama ngakuin, dia nggak bakal ngakuin, maka udah percuma. Yang penting kita kasih penjelasan buat umat, bukan buat dia. Dan setelah itu kita udah lepas. Banyak urusan lain yang mesti perlu diurusin. Buat apa yang ngurusin ini yang terus, saudara? Betul atau tidak? Tinggal kita doain, mudah-mudahan ya, yang ikut iman, Fuad Peleret, Mamang Gufron di akhirat dikumpulkan sama mereka. Tapi yang ikut para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, para habaib, mudah-mudahan di akhirat dikumpulkan juga sama mereka. Amin. 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 Simpel, itu aja kok repot, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Oke, sama banyak sekali umat Islam siap bersatu, siap fokus ke berbagai permasalahan umat, siap jaga daripada persatuan umat, siap bersama para kiai, siap bersama para habaib, siap jaga Ahlussunnah wal Jamaah. Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim. Terakhir, saudara, terakhir ada salam dari guru kita, imam besar kita, Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan beliau dan keluarga dan istri dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sudah mengagendakan sebetulnya untuk hadir di acara ini, saudara. Sudah beliau agendakan dari jauh-jauh hari. Saya tahu persis beliau sudah catat di tanggalannya itu, saudara. Dan rencananya beliau umroh nggak lama, rencananya awal-awal Oktober harus balik. Tapi qadarullah, ketika beliau di sana, Allah kasih rezeki istri beliau hamil. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan habis ini dapat anak yang melanjutkan perjuangan beliau. Dokter ngasih pesan tidak boleh naik pesawat sebelum usia kandungan 3 bulan. Maka dari situ beliau nggak bisa pulang ke Indonesia sebelum usia kandungannya 3 bulan. Terpaksa kepulangan beliau ditunda, termasuk acara di Futuhiyah dan berbagai acara lainnya. Saudara, bukan hanya di Futuhiyah. Semalam harusnya di Palembang, kemarin malam seharusnya di Ciamis, nanti 1 November harusnya di tempat saya, saudara. Di tempat saya sendiri, oleh abang saya, besan beliau dan teman seperjuangan beliau. Beliau jadi berhalangan semuanya, saudara, karena memang keadaan istri beliau lagi hamil, belum bisa terbang ke Indonesia, belum diizinkan oleh dokter sampai usia kandungannya 3 bulan. Saya mau tanya, saudara, ikhlas atau tidak? Ridho atau tidak? Maka kita doakan beliau bersama istrinya. Mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat. Begitu pula ibu dan janinnya dijaga sehingga melahirkan pejuang yang akan melanjutkan perjuangan beliau insyaallah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan jangan lupa nanti hadir reuni akbar 212 insya dari sekarang boleh dicatat 2 Desember jatuhnya hari Senin bebe. Hari Senin 2 Desember jatuhnya hari Senin tanggal 2 Desember 2024. Siap hadir? Siap tunjukkan persatuan umat? Insya. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.